Dong Yuang harus mengakui jika pria yang saat ini tengah berdiri di samping putrinya memiliki aura kuat yang memancar dari dalam dirinya. Tentunya selain ketampanan yang memang dinilai sangat tinggi bahkan oleh putri tirinya, Dong Yu tidak begitu mengenal keluarga Liam. Pria itu hanya tahu jika mendiang kakaknya Huang Wang tergila-gila akan kecantikan wanita yang telah melahirkan Alexander. Sepertinya ketampanan Alex memang diwarisi dari ibunya. Tuan muda Liu Chen akan datang sebentar lagi. Sikap tenang Alexander sangat kontras dengan kegelisahan yang nampak pada wajah Dong Yuang dan Lucia. Aku takut Alex, bagaimana jika Liu membawa anak buah yang besar untuk menyerang rumah ayah? Jemari gadis itu dingin saat Alex menggenggamnya. Pria itu tersenyum lembut, nyaris tidak ada kekhawatiran di sana. Ia berusaha bersikap tenang, tetapi tentu saja tetap waspada. Liu Chen tidak bisa ditebak. Kekuasaan tinggi di bidang ekonomi pasti akan membuat ego pria itu terluka jika sang calon istri malah mengenalkan pria lain. Jangan takut, ada aku yang akan selalu melindungimu. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakitimu. Lembut dan begitu menenangkan, Alex melirik Lilian. Ekspresi saudara tiri kekasihnya itu terlihat bersungut-sungut. Alex tahu ada pergerakan yang dilakukan Lilian atas ponsel yang saat ini berada di tangannya. Tidak usah menjelaskan apapun, biarkan ayah yang mengatakan pada tuan muda Liu. Jangan sampai ada pertumpahan darah terjadi di sini. Selama ini hubungan antara keluarga kita baik-baik saja. Dan kamu Lucia, jangan pernah mengatakan omong kosong soal kehamilan palsumu padanya. Dong Yu menatap putrinya yang terlihat khawatir. Sebenarnya pria itu juga merasakan khawatir dalam hatinya, tetapi ia sadar jika tugas seorang ayah adalah memberikan ketenangan dan kenyamanan pada putrinya. Baik ayah, aku hanya ingin diam saja dan membiarkan kalian mengatasi persoalan ini. Lucia menatap ke arah Alexander dan pria itu mengangguk tanda setuju. Seorang asisten Dong Yuang mendekat ke arah bosnya, membisikkan sesuatu. Ekspresi Dong Yuang terlihat tegang. Alex menyipitkan mata. Pria itu memutar cincin yang ada di tangannya, berusaha mengirimkan sinyal kepada seseorang di luar sana. Dari arah pintu gerbang, sebuah mobil mewah berwarna hitam memasuki halaman rumah keluarga Wang, disusul oleh 5 mobil lain di belakangnya. Lucia merapatkan tubuh pada sang kekasih Liu Chen. Memang sahabatnya dari kecil, pria itu selalu bersikap baik padanya. Tapi Lucia tahu jika saat ini situasinya berbeda, seperti kata ayahnya. Saat ini Liu pasti merasa marah dan kecewa. Apakah dia pria yang akan Anda nikahkan dengan putri Anda, ayah mertua? Alex tersenyum. Pria itu hanya ingin mengurangi ketegangan di wajah calon ayah mertuanya. Iya, memangnya kenapa? Memangnya mengapa? Bagaimana dibandingkan dengan diriku? Tentu saja dia kalah. Lihatlah sayang, pria itu tidak tinggi, tidak atletis, dan tidak tampan. Jika kau menikah dengannya, kamu tidak bisa mendapatkan keturunan yang cantik ataupun tampan. Lucia menatap Alex dengan ekspresi malas, meskipun apa yang diucapkan pria itu memang benar adanya. Jangan bercanda di saat situasi seperti ini. Dong Yu menggeram, tetapi dalam hati pria itu tahu jika Alex ingin meredakan ketegangan. Liu Chen berjalan dengan langkah anggun menuju tempat di mana Dong Yuang bersama keluarga berada. Senyum pria itu tersungging tipis, menatap sesaat pada pria berpostur tinggi di sebelah Lucia. Liu mendesah lirih, siapakah pria ini? Dari orang-orang yang melapor, pria yang diakui Lucia sebagai kekasih ini memiliki keahlian bela diri dan bermain pedang kelas tinggi hingga mampu mengalahkan Dong Yuang. Selamat datang di kediaman kami, Tuan Muda Liu. Dong Yu membungkuk hormat, diikuti oleh Jiali, Lilian, Lucia, dan Alex. Liu Chen mengangguk. Ia memahami situasi. Dong Yu pasti merasa serba salah karena telah kalah dari pria asing yang mengaku sebagai
sebagai kekasih putrinya ini. Terima kasih atas penyambutannya. Liu Chen lagi-lagi menatap Alex. Sikap tenang yang ditunjukkan pria itu membuat Liu sedikit kesal. Senyum tipis yang tersungging mengekspresikan kemenangan. Menang karena telah merebut hati calon istrinya. Dong Yu memerintahkan istri dan putri tirinya untuk meninggalkan ruangan tempat akan diadakan pertemuan membahas masalah pribadi ini. Mereka mengambil posisi masing-masing, duduk berhadapan. Dong Yu, Lucia, dan Alex berada dalam posisi lurus menghadap Liu Chen dan dua pria berpenampilan formal yang bisa Alex tebak sebagai kaki tangan Liu. Apa yang bisa Paman jelaskan mengenai kabar yang sudah ramai di luar sana? Suara Liu bernada dingin. Pria itu menatap ke arah Lucia dengan seringai penuh emosi. Lucia, teman masa kecil yang sejatinya telah mencuri hatinya, tetapi sikap posesif Dong Yu membuat Liu Chen tidak pernah bisa mendekat dan menyatakan perasaannya, hingga ia memiliki cara mendapatkan Lucia dengan sejumlah uang untuk mendanai Black Hunter dengan sebuah imbalan Lucia Wang. Paman minta maaf padamu, Tuan Muda Liu. Sejujurnya Paman juga merasa bingung ketika Lucia pulang dan membawa seorang laki-laki yang dia perkenalkan sebagai kekasihnya. Dalam hati Paman sangat menyesalkan tindakan Lucia itu karena akan mencoreng nama baik dua keluarga. Lucia menunduk. Gadis itu tahu jika saat ini ayahnya sedang merasakan rasa malu yang luar biasa, tetapi bagaimanapun perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Ia yang memiliki hati, ia yang memiliki masa depan, tidak akan tunduk pada kemauan orang lain yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Nona Lucia Wang, apa yang kamu pikirkan ketika melakukan tindakan ini? Apakah kamu memang sengaja ingin mencoreng nama baik ayahmu dan juga mempermalukan diriku? Bukankah sudah sangat jelas? Kamu tahu bahwa kamu sudah berjanji untuk menikah denganku, dan bagaimana hakikat sebuah janji yang telah terucap di hadapan banyak orang. Gadis berstatus dokter itu menarik nafas panjang. Ia mendongak. Netranya bertemu dengan tatapan tajam yang menusuk jantungnya. Melihat senyum sadis yang tersungging di bibir Liu Chen membuat Lucia sedikit gemetar, tetapi kehangatan menyelimuti hatinya. Tiba-tiba saat sebuah genggaman tangan membuat kegelisahan itu berkurang. Liu Chen melihatnya saat jemari pria asing itu menggenggam jemari calon istrinya. Perasaan terbakar dalam hati timbul, merasa disepelekan dan tidak dihargai. Maafkan saya, Tuan Muda Liu. 2 tahun lalu sebelum memutuskan meninggalkan negara ini, saya memang sudah berjanji di hadapan ayah dan keluarga jika saya hanya akan kembali untuk menikah. Tetapi sungguh, demi Tuhan saya tidak pernah menyebutkan dengan siapa saya menikah. Liu Chen mengepalkan tangan. Pria itu tidak menyangka jika Lucia yang dulunya begitu polos bisa memiliki jawaban yang begitu licik hanya untuk terlepas dari ikatan bersama dirinya. Sementara Dong Yu masih memasang ekspresi tegang. Alex mulai memasang alarm siaga. Semua hal yang tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi melihat emosi yang dimiliki Liu Chen saat ini. Aku tidak menyangka jika kamu akhirnya memilih jalan ini untuk mengingkari sebuah janji. Gadis yang kupikir sangat polos dan menjunjung tinggi sebuah kehormatan, rupanya telah berubah menjadi gadis liar yang dengan mudahnya berbuat mesum dengan pria asing. Tutup mulut Anda. Alexander bicara dengan keras dengan tangan terkepal. Ia tidak rela jika ada orang lain menilai Lucia serendah itu. Oh, tidak terima rupanya Paman Dong Yu. Asal Paman tahu, putrimu yang seorang dokter yang Paman didik dengan semua kehormatan saat masih kecil dan saat ia tumbuh menjadi gadis dewasa itu telah berbuat hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh gadis terhormat. Ia mendatangi apartemen pria ini dan menawarkan tubuhnya hanya
hanya semata-mata ingin meminta perlindungan. Entah berapa pria lagi yang telah ia mintai hal serupa. Liu Chen tersenyum meremehkan. Pria itu menoleh ke arah asisten pribadinya dan menerima beberapa lembar foto saat peristiwa malam itu terjadi. Saat anak buah Liu Chen mengejarnya dan gadis itu datang ke apartemen Alex. Lihatlah paman. Foto terakhir itu menunjukkan ketika putrimu pagi harinya keluar dari kamar pria ini dalam kondisi rambutnya yang basah. Apakah ini bukan sebuah hal yang jelas-jelas bisa dikategorikan sebagai menjual diri? Itu sama sekali tidak benar, ayah. Malam itu beberapa orang yang kupikir anak buahmu mengejarku. Kupikir mereka akan menculik dan membawaku pulang. Aku ketakutan dan pergi ke apartemen itu. Demi Tuhan, aku tidak tahu jika pemilik apartemen itu adalah Alex. Aku menginap di sana karena takut jika anak buah ayah masih menungguku di luar. Kami tidur di tempat berbeda. Lucia yang merasa tidak terima apa yang diucapkan Liu Chen kemudian menyelah pembicaraan pria itu. Dong Yu menatap ke arah putrinya, melihat ekspresi kesungguhan yang terpancar dari wajah putrinya, membuat pria itu percaya jika apa yang dikatakan oleh Liu Chen adalah sebuah tuduhan yang tidak ada buktinya. Masuklah ke dalam, Lucia. Biarlah ayah berbicara dengan Tuan Muda Liu dan Alexander. Suara Dong Yuang terkesan dingin. Aura pria itu menggelap. Lucia bisa merasakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di sini. Ia menatap Alexander dengan tatapan kekhawatiran. Aku tidak akan kemana-mana. Tidak mungkin aku meninggalkan kekasihku di sini dengan kalian berdua. Aku akan melihat dan mendengar pembicaraan kalian. Gadis itu berbicara dengan lantang. Liu Chen semakin terbakar amarah saat menyaksikan calon istrinya mengkhawatirkan pria lain di hadapannya. Memang sebaiknya kamu mendengar apa yang kami bicarakan. Mungkin setelah mendengar ini kamu akan tahu jika ayahmu sudah menjualmu padaku dengan sejumlah uang yang tidak sedikit. Kamu, Tuan Muda Liu. Terdengar suara keras saat meja digebrak dengan begitu kencang. Do Yuang berdiri dengan kemarahan di wajahnya. Pria itu menatap tajam pada pemuda yang sejak dulu selalu menjadi kebanggaan untuk dijadikan calon menantu. Alexander terlihat tenang sambil menggenggam jemari Lucia. Alex sebenarnya penasaran tentang apa yang terjadi saat masa lalu. Ada apa, Paman? Apakah Paman belum menceritakan hal ini pada putrimu? Bagaimana Paman mengemis sejumlah uang padaku dan menggantinya dengan sebuah perjanjian menyerahkan putrimu saat berusia 22 tahun untukku jadikan istri? Jangan sombong, Nona Wang. Sejatinya, sejak beberapa tahun lalu, kamu adalah budak yang sudah kubeli dari tangan ayahmu. Hutang ayahmu padaku sangat besar, hingga ia menyerahkan dirimu padaku. Lucia menggeleng kuat. Ia merasakan hujaman pada hatinya saat kata-kata rendah itu keluar dari bibir Liu Chen. Kenapa ayahnya setega itu menjualnya demi sejumlah uang kepada pria ini? Lucia, stop. Aku tidak ingin mendengarkan apapun lagi darimu, ayah. Cukup. Aku tidak mau. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Bahkan ayahku sendiri tega menjual diriku demi uang. Ini menyedihkan. Aku muak. Aku benci ayah. Alex, ayo kita pergi dari sini. Tidak seharusnya aku kembali ke rumah ini. Perasaan marah dan kecewa membuat Lucia berdiri seketika. Gadis itu menarik tangan Alex. Alex mengelus punggung sang kekasih. Pria itu menatap ke arah Dong Yuang yang nampak tidak berdaya, sementara ia melihat seringai puas di wajah Liu Chen. Duduk sayang, kita harus menyelesaikan masalah ini saat ini juga. Aku tidak ingin menjadi pria pengecut yang membawa lari calon istri orang atau gadis yang sudah dibeli oleh seseorang. Ucapan bernada sarkas itu Alex ucapkan dengan nada tidak kalah tegasnya. Bahkan dengan santainya, pria itu mengecup air mata di wajah kekasihnya. Dong Yuang berdiri dengan wajah bias. Alex menantang maut dengan melakukan semua itu. Apa yang ingin Anda selesaikan terkait hal ini? Hanya sebagai seorang asisten dan bawaan saja, kamu berani bersaing denganku? Liu Chen mencibir. Alex melihat pergerangan dari dua orang di samping Liu. Mereka pasti membawa senjata api ketika datang kemari. Saya akan membayar uang yang telah Paman Dong Yu pinjam dari Anda, Tuan Muda Liu.
mimpi seumur hidup kamu bekerja menjadi bawahan bosmu, kamu tidak akan sanggup untuk membayarnya. Lagi pula, saya tidak akan menjual lagi barang yang telah saya beli dengan mahal. Ayah gadis ini telah meminjam uang untuk mengembalikan surat-surat rumah yang telah digadaikan oleh istri barunya, juga membayar operasi transplantasi jantung yang dilakukan Lucia saat berusia 3 tahun, dan operasi itu dilakukan di Rusia. Lucia terdiam 1000 bahasa, tubuhnya bergetar hebat saat menatap sang ayah yang terduduk dengan wajah memucat. Ia salah, ia telah berdosa, bersikap kurang ajar pada ayahnya. Ayah, maafkan aku, ayah. Gadis itu memeluk erat tubuh Dong Yuang. Wajahnya berurai air mata. Selama ini rupanya ia telah menjadi anak yang begitu egois, membayangkan ketika pria itu merawatnya sendiri dari bayi, kemudian harus mengurus dirinya yang sakit hingga mengambil jalan seperti ini. Perjanjian itu telah disepakati ayahmu, setuju menyerahkan dirimu pada ayahku untuk dijadikan calon menantu. Jika tidak, rumah ini akan dihancurkan. Apakah kamu tahu betapa berharganya rumah ini bagi ayahmu? Sama seperti berharganya dirimu untuknya. Jadi kamu tidak memiliki pilihan, Nona Wang. Menikahlah denganku. Liu Chen tersenyum penuh kemenangan. Tidak, suara itu berasal dari Dong Yuang yang langsung melepaskan pelukan Lucia dari tubuhnya. Apa maksud paman? Apakah paman juga akan menjadi pria yang tidak tahu diri dengan mengingkari sebuah janji? Liu Chen langsung berdiri, menunjuk ke arah Dong Yu dengan wajah murka. Dua asistennya juga berdiri. Alex pun ikut berdiri. Sepertinya inti dari permasalahan kali ini akan dimulai. Aku tidak akan setuju jika putriku menikah dengan pria yang menganggap dirinya budak. Aku menyesal menyerahkan Lucia pada keluargamu, Liu Chen. Tidak akan lagi. Bunuh saja aku agar perjanjian itu berakhir. Bukankah dalam surat perjanjian disebutkan jika perjanjian akan batal jika aku mati? Suara Dong Yu menggelegar hingga Jiali dan Lilian keluar dari rumah. Oh ya, bagaimana bisa semudah itu, Paman Ding Yu? Nyawamu tidak ada harganya untukku. Jika kamu menolak menikahkan diriku dengan putrimu, tidak masalah. Tapi Liu Chen tersenyum menyeringai. Pria itu mengeluarkan sepucuk senjata api dari balik pakaian formalnya, kemudian mengarahkan tepat ke kepala Lucia. Mata Dong Yu melotot. Jangan lakukan, bunuh saja aku. Lucia tidak bersalah. Dong Yu mengatupkan kedua tangan di depan dada. Pria itu menatap ke yang masih saja terlihat tenang. Alex, mana janjimu untuk melindungi putriku? Apakah kamu juga akan menjadi pria pengecut yang membiarkan Lucia mati di tangan Liu Chen? Dasar pengecut. Kekhawatiran membuat Dong Yu tidak lagi bisa menahan emosi. Pria itu maju ke depan, memukul dua asisten Liu Chen dengan membabi buta. Kenapa kalian diam saja? Bunuh pria itu. Bunuh orang-orang ini. Aku memerintahkan kalian, teriak Dong Yu pada anak buahnya. Tidak ada yang bergerak. Perlahan Liu Chen menurunkan senjata apinya pada kepala Lucia saat menyadari jika Dong Yu tidak berdaya. Siapa yang kau sebut anak buahmu, Dong Yu? Apakah kamu tahu mereka semua sudah kubeli untuk menjadi anak buahku? Apa kau pikir kesetiaan tanpa jaminan ekonomi itu masih ada di zaman seperti saat ini? Apa maksudmu? Dong Yu tersentak menyadari kenyataan jika semua anak buahnya tersenyum remeh ke arahnya. Brengsek, aku akan melenyapkan kalian semua. Kamulah yang akan mati, Dong Yu, dan aku akan menjadikan putri berhargamu ini sebagai seorang budak. Liu Chen kembali mengangkat senjata apinya, bermaksud menodongkan kepada kepala Lucia, tetapi sebuah gerakan kilat dari Alex membuat pria itu terlempar ke belakang. Alex mengeluarkan sesuatu dari balik kemeja yang ia gunakan, dua buah senjata api yang membuat mata tiga pria di sana membulat tak percaya. Desert Eagle Max XIX, sebuah senjata api terbaik di dunia dengan harga yang sangat fantastik. Alex tersenyum menyeringai.
Ambil untukmu sayang, jangan biarkan orang-orang ini menindasmu juga ayahmu. Alex melempar senjata api itu yang kemudian ditangkap Lucia dengan mudah. Dongyu masih berdiri dengan tubuh gemetar sebelum kemudian Lucia menggenggam erat tangannya. Alex menghampiri Liu Chen, aura iblis mematikan terlihat dari wajahnya saat menatap pria yang masih berada dalam posisi duduk itu, menodongkan senjata apinya dengan seringai mematikan. Mau melenyapkan kekasihku, mau menjadikan dia budak. Katakan, suara pria itu menggema di udara, membuat seluruh anak buah Black Hunter yang telah berubah haluan terdiam tidak percaya. Siapa kamu sebenarnya? Liu Chen terlihat frustasi. Ia tidak menyangka jika pria yang sepanjang pembicaraan tadi terlihat diam dan tenang adalah seorang iblis. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang pria yang tidak mungkin tinggal diam melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu oleh pria brengsek sepertimu. Aku tidak takut. Semua yang berada di sini adalah anak buahku. Liu Chen mencoba menenangkan diri. Bagus sayang, bawa ayah pergi dari sini. Di luar gerbang ada sebuah mobil yang akan membawa kalian pergi. Alex menoleh ke belakang. Apa maksudmu? Aku ingin di sini. Tidak mungkin. Tolong patuhi perintahku. Semuanya saja di rumah ini. Tolong keluar. Suara Alex terdengar makin keras. Semua orang yang berada di dalam rumah keluar. Liu Chen terkejut. Apakah pria ini mengetahui sesuatu tentang hal yang ia sembunyikan di rumah ini? Selama bertahun-tahun, rumah ini telah dipenuhi oleh senjata ilegal dan juga obat-obatan terlarang. Dan Nyonya Jiali sudah menyuruh seseorang memasang bom di rumah ini. Dia sudah mencuri aset berharga rumah kepada kekasihnya. Tatapan tajam Alex mengarah pada sosok wanita yang berdiri dengan tubuh gemetar. Mendengar apa yang dikatakan Alex, Dongyu bagai dirasuki iblis. Jangan melenyapkan wanita ini di sini, ayah mertua. Nona Lilian saat ini sedang mengandung dan itu adalah benih Tuan Muda Liu. Tidak mungkin. Liu Chen semakin kebingungan. Bagaimana pria asing ini mengetahui banyak hal dengan mudah. Sayang, cepat pergi. Sekali lagi Alex memberi perintah. Tapi Lucia Wang pergi. Tidak ingin membuang banyak waktu. Akhirnya Alex berteriak keras. Semua orang yang merasa ketakutan segera keluar dari rumah, termasuk juga anak buah Black Hunter. Mereka meyakini jika pimpinan baru mereka juga telah kalah. Sekarang, apa yang kau inginkan, Tuan Muda Liu? Seluruh anak buahmu memilih menyelamatkan diri daripada menolongmu. Alex mencibir. Tidak ada satu orang pun tersisa di rumah ini. Mari kita bertarung sampai mati. Liu Chen menjawab tegas. Baiklah, aku setuju. Meskipun rumah ini akan meledak sebentar lagi dan mungkin kita akan sama-sama mati, aku tidak peduli. Harga diri harus dijunjung tinggi. Ada seorang bayi yang akan lahir tanpa seorang ayah. Alex mengingatkan. Cih, kau pikir aku peduli semua itu? Dia sudah menerima banyak uang dariku. Dia murahan. Aku tidak yakin itu anakku. Bagaimana jika itu anakmu? Tidak. Dokter mengatakan jika aku tidak akan memiliki anak. Tubuh Liu Chen merosot ke tanah. Setelah mengucapkan hal itu, teringat betapa harga dirinya terjun bebas ketika mendapatkan vonis dokter yang sejatinya mengoyak harga dirinya. Selama ini ia memendam itu sendirian, sementara ayah dan ibunya menuntut pewaris darinya. Apa yang dikatakan dokter itu salah. Nona Lilian memang mengandung anakmu, Tuan Muda Liu. Tidak, aku tidak percaya padamu. Aku adalah pria mandul. Aku mengatakan kebenaran. Liu Chen mendongak. Ia melihat ekspresi Alex yang lebih hangat. Kamu adalah sahabat Lucia. Dia menganggapmu pria baik. Jadi berubahlah menjadi pria baik. Jodoh itu kehendak ilahi. Aku akan membayar seluruh hutang Paman Dongyu untuk keluargamu. Rumah ini sebentar lagi meledak. Ayo kita keluar. Calon anakmu menantikan ayahnya selamat. Alexander melangkah. Meskipun sebenarnya ia sangat ingin menghukum Liu Chen dengan kematian, tetapi ia tahu jika keluarga pria ini adalah orang yang menyelamatkan Lucia ketika masih kecil. Hutang budi di bawah mati. Jika memaafkan bisa menyelesaikan masalah. Kenapa harus ada pertikaian darah?